Shalom guys, Merry Christmas for all of us. Kiranya damai Natal bagi setiap kita, menolong setiap kita, dan memberkati setiap kita untuk hidup terus di dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, di awal ibadah ini, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri, dan bersama-sama kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Mari saat ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. We want to praise Him and be thankful to Him for the unthinkable grace and love that He has poured in our lives. Make us worthy of your presence. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by the grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place, and I land on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Holy are you, Lord. Let me enter in your place. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Let my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by the grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place, and I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be honored as long as I We can spend our entire life worshiping Him, and it still won't be enough to proclaim His greatness. Now I lay down my life to honor and worship in this place, and I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menguatkan kami hari ini untuk beribadah bersama-sama meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung. Tuhan kiranya berkati jalannya ibadah kita pada pagi hari ini agar dapat semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin. Mari kita rayakan sukacita Natal yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita pujikan Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs employ, while fields and flood, rock hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of righteousness. Oh, wonder of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord, Lord. Heart full of honors before Thee, hail Thee as the Son above. Melt the clouds of sins and drop the dark of double way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Melt the clouds of sin and sadness, drop the dark of double way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day, light of day. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world
Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night on your knees, or hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Halo, shalom teman-teman semua. Senang bisa hadir di tengah-tengah teman-teman di momen ibadah kali ini. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema, yaitu Born to Win, ya. Dilahirkan untuk menang. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk momen kali ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami rindu supaya firman-Mu berbicara sekali lagi kepada setiap kami. Ampuni dan layakkanlah kami Tuhan, supaya kami boleh datang dan duduk, membuka hati dan pikiran kami agar dibentuk oleh firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, dan Tuhan berkaryalah melalui pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita akan mendasari perenungan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. Kita barusan melewati satu momen Natal ya, 25 kemarin. Dan ini adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 2 ayat kita melihat firman Tuhan ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka ini adalah para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, teman-teman, berbicara tentang tema Born to Win, saya jadi mengajak teman-teman untuk kita sedikit throwback ya. Kita mengingat kembali apa yang terjadi dengan kehidupan kita di tahun 2020 ini. Kita tahu sama-sama bahwa tahun ini menjadi tahun yang tidak diduga-duga. Tetapi ada banyak orang yang berspekulasi, teman-teman, ketika memasuki tahun 2020. Dan saya kasih kepada teman-teman semua beberapa contoh di mana orang-orang yang meramal di tahun 2020 akan seperti apa. Nah, yang pertama, teman-teman, ada sebuah ramalan
yaitu judulnya adalah 2020 Zodiac Forecast. Ini adalah ramalan tentang sio, teman-teman. Dan katanya adalah di tahun 2020 ini yang paling beruntung nanti adalah orang yang bersio kambing, ya. Sio kambing, lalu kemudian sio ayam, dan seterusnya sampai di nomor paling 12 atau yang paling jelek, paling apes itu adalah sio monyet, gitu katanya. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman semua sio apa begitu ya. Kalau saya sio macan gitu ya. Sio macan itu ada di peringkat nomor 9, berarti termasuk yang paling apes katanya. Nah, tapi teman-teman begini, terlepas dari sio apapun itu ya, teman-teman, kalau kita lihat semua orang hari ini di tahun 2020 semuanya kena imbas. Beruntung? I don't think so. Kalau kita bilang beruntung nggak? Kayaknya enggak. Menjadi orang-orang yang ini nggak seperti yang dikatakan oleh forecast ini. Enggak, semua sio apapun itu pasti jelek gitu kan ya. Karena tahun 2020 semua kena virus corona. Dan virus corona ini tidak memandang kamu sio apa. Termasuk kamu sio kambing kah, sio apakah, kena aja semuanya. Jadi dari ramalan ini saja sudah tidak terbukti, teman-teman. Nah, mungkin sebagian teman-teman bilang, sorry kok, gua nggak percaya yang ramalan-ramalan timur, yang sio-sio itu, gitu kan ya. Gue lebih percayanya ramalan yang barat katanya ya. Yang apa tuh? Yang zodiaknya berdasarkan yang Sagittarius, atau Scorpio, atau Gemini, Aries, dan sebagainya begitu ya. Oke, saya tunjukkan kepada teman-teman satu ramalan juga di horoskop 2020. Katanya, the 2020 astrology forecast that the coming year will be a refreshing year for the 12 star signs. This is a year of new opportunities and chances gitu ya. Nah, di situ kelihatan bahwa semua horoskop dari bintang-bintang yang katanya horoskop barat itu, katanya semuanya akan mendapatkan opportunities atau peluang besar di tahun 2020. Pertanyaannya, peluang apa? Yang ada semuanya juga kena imbasnya. Nah, teman-teman, satu hal yang pengen saya sampaikan, dua ramalan ini sama sekali tidak bisa meramalkan apa yang terjadi di 2020. Makanya ada nggak di antara teman-teman yang masih baca-baca beginian? Ayo ngaku ya. Saya dulu masih suka baca gitu ya, waktu SMP, SMA. Tapi abis itu sadar, ini mah maaf ya, bego-begoin doang begitu loh. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan momen masalahnya adalah ketika tahun 2020 kita menemukan satu kenyataan bahwa kita semua kena imbas, kita semua kena masalah. Padahal di 2019 kita semua berharap bahwa 2020 ini menjadi satu tahun yang baik buat kita. Kita bilang 2020 please be good to me begitu. Tetapi ya, kita tahu bahwa virus ini menjadi satu keadaan di mana kita mau nggak mau harus mengalami banyak masalah. Sehingga mungkin ada sebagian dari teman-teman sekarang merasa bahwa hidup teman-teman itu seperti lost. Hidup teman-teman itu seperti kehilangan, seperti terlantar, seperti tersesat di tengah jalan begitu loh. Kita mengalami kebingungan, kita mengalami yang namanya ketidakyakinan, kita mengalami ketidakpastian, kita seperti tersesat begitu di tengah-tengah momen ini. Bahkan sebagian dari teman-teman melihat orang tua kita gitu ya, yang bekerja atau yang berusaha lagi kesulitan karena masalah pandemi ini. Semua orang susah, termasuk kita yang sekolah, kita yang biasanya tadinya berinteraksi di sekolah, kita nggak bisa sekarang, kita semuanya main online begitu kan ya. Semua main daring. Ya, duduk, bengong, bego begitu ya di depan layar kita sekolah dan kayaknya susah sekali. Sebagian teman-teman merencanakan untuk pergi kuliah ke luar negeri, tapi akhirnya harus tertunda atau harus lewat online dan sebagainya. Ada banyak hal yang sulit, kita harus mengakui. Dan kadang-kadang kita di sini merasa kalah, kita merasa kita lemah, kita merasa kita jatuh. Nah, teman-teman, keadaan ini adalah keadaan yang mungkin sebenarnya menjadi satu keadaan yang sama seperti keadaan para gembala yang tadi kita baca. Di 2000 tahun yang lampau, ketika malaikat itu datang kepada para gembala, berita Natal itu sampai kepada para gembala, keadaan para gembala pun mengalami satu keadaan yang mirip seperti yang kita rasakan hari ini gitu loh. Makanya kenapa kita baca tadi ayat yang tadi. Nah, teman-teman, kita mungkin bertanya loh, emangnya gembala kenapa? Kan bayangan kita itu gembala itu adalah sebuah pribadi atau pekerjaan yang baik ya.
Karena seringkali kita lihat di foto-foto tuh ya, di gambar-gambar, misalnya Yesus digambarkan gembala, kan begitu kan? Tuhan kau gembala kami, kan gitu kan ya? Nah, digambarkan Tuhan itu gembala, bajunya putih, rambutnya klimis gitu kan, gendong domba, pakai tongkat. Wah, keren banget. Tapi gini loh teman-teman, itu masalahnya penggambaran artis atau seniman gitu loh. Pada kenyataannya gembala tidak seklimis itu. Pada kenyataannya gembala tidak berpakaian sehalus itu masalahnya. Masalahnya adalah gembala itu adalah sebuah contoh atau sebuah pekerjaan yang dianggap hina, dianggap jelek pada waktu itu. Teman-teman, pekerjaan gembala itu bukan pekerjaan yang terhormat. Adalah pekerjaan yang seringkali menjadi pekerjaan paling akhir, paling terakhir. Yang mungkin kalau hari ini, mohon maaf ya, pekerja kasar, kuli bangunan, kuli di pelabuhan, atau sekali lagi mungkin tukang sampah, atau mungkin tukang bersih-bersih di jalan dan sebagainya, pekerja serabutan. Nah, itu loh pekerjaan gembala pada waktu itu. Semua orang tidak ada yang pengen menjadi gembala. Semua pengen menjadi pekerjaan yang lain. Nah, teman-teman, gembala itu adalah kaum yang terpinggirkan. Gembala itu adalah kaum yang seringkali bahkan dikatakan tidak diperhitungkan loh, teman-teman. Itu faktanya. Loh, kok bisa tahu kok? Loh, iya benar. Masalahnya begini. Ini banyak orang yang menafsirkannya begini. Pada waktu itu teman-teman ingat, Yesus, Maria dan Yusuf itu pergi pulang ke Bethlehem. Kenapa? Karena mereka itu harus mengadakan pencatatan atau sensus. Iya kan? Pada waktu itu kaisar mewajibkan sensus penduduk, sehingga semua orang kembali ke tempat kediamannya atau kota asalnya. Makanya Maria dan Yusuf dari Nazaret turun ke Bethlehem. Mereka pulang ke Bethlehem karena itu kota asal mereka. Nah, teman-teman lihat, semua orang itu pada pulang kampung. Semua orang pada kembali ke kota asalnya. Tetapi pada malam itu dikatakan bahwa gembala itu menjaga dombanya di padang. Oke? Coba perhatikan. Kalau misalnya mereka itu adalah orang yang harus diperhitungkan, harus masuk sensus, mereka akan tinggal. Tetapi kenapa mereka ada di padang? Jawabannya kedua, ada dua. Yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang butuh uang. Mereka kalau tidak kerja, mereka tidak hidup. Sehingga sebagai gembala, mereka betul-betul harus pergi melakukan pekerjaannya. Bahkan di saat semua orang lagi cuti, gitu loh. Nah, kemarin kan di Surabaya ada pilkada kan ya, cuti semuanya. Kenapa? Karena pilkada. Nah, semua orang sensus, semua orang cuti. Tetapi gembala sama sekali tidak cuti karena mereka butuh uang, mereka butuh makan. Teman-teman bisa bayangkan betapa mereka ini adalah kaum yang betul-betul marginal sekali, yang butuh uang. Yang kedua, saking karena mereka itu pergi menjaga dombanya di padang, mereka bahkan tidak diperhitungkan sama pemerintah. Mereka bahkan tidak diperhitungkan sama orang-orang di kotanya. Sehingga dari sini kita bisa punya bayangan bahwa mereka ini adalah kaum yang mengalami keadaan yang mungkin seperti definisi kita tadi. Mereka itu adalah kelompok yang kalah. Mereka itu adalah kelompok yang tidak mempunyai kemenangan dalam hidup mereka. Mereka mengalami banyak ketidakpastian, mengalami banyak kejatuhan dalam hidup. Dan mereka itu bahkan kalau mau dibilang juara satu, ya, juara satu dari apa? Juara satu dari bawah. Nah, teman-teman, kepada mereka inilah keadaan orang-orang, kelompok orang-orang yang paling rendah inilah justru berita firman Tuhan sampai kepada mereka melalui malaikat. Dikatakan malaikat menampakkan diri kepada mereka lalu mengatakan kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Teman-teman, di sini saja kita bisa melihat bahwa betapa Tuhan tahu keadaan mereka yang penuh dengan ketakutan, kegalauan, dan ketidakpastian. Tetapi malaikat itu mengatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, teman-teman, perhatikan kata-kata malaikat ini. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah, kira-kira inilah yang menjadi perasaan, keadaan yang terjadi
ketakutan, kekhawatiran, ketiadaan damai. Dan dikatakan bahwa kesukaan besar ini kepada semua bangsa. Pertanyaannya begini, kalau semua bangsa itu tidak takut, kenapa harus kesukaannya kepada semua bangsa? Loh, mungkin teman-teman bilang gini, loh bentar kok, gua kok kurang ngerti. Maksudnya apa semua bangsa takut? Maksudnya gini, kan ini berita disampaikan kepada semua bangsa. Berarti Tuhan tahu bahwa keadaan semua bangsa butuh yang namanya kesukaan besar. Loh, tapi emangnya bangsa yang lain berduka? Iya, sesungguhnya. Loh, kok bisa? Loh, gini loh, ada banyak orang hari ini sebenarnya tuh kehilangan damai atau kehilangan berada dalam keadaan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena semua kita, jujur ya, mau miskin atau kaya, kita tuh sebenarnya punya ketakutan yang paling mendasar. Contoh, kenapa kita cari duit? Sebagian teman-teman yang masih remaja, berapa banyak dari teman-teman yang punya cita-cita? Sorry kok gue belum punya cita-cita. Oke, paling enggak kamu mau jadi orang sukses, betul? Iya, kita semua pengen jadi sukses. Dan apa itu sukses? Kalau boleh tebak, kita semua pengen sukses. Dan arti sukses adalah kita punya pekerjaan yang baik, kita punya salary yang baik, atau punya usaha yang baik, atau bisa dibilang kita punya a good life, atau punya kekayaan. Kenapa kita cari uang? Kenapa? Karena kita cari uang supaya kita hidup, betul ya? Kita cari uang supaya kita nanti bisa berkeluarga dengan baik, kita nanti bisa membiayai keluarga kita, membiayai anak-anak sekolah, kasih makan dengan baik, betul ya? Betul, uang bisa istilahnya menyediakan itu. Bahkan uang itu boleh dibilang menjadi solusi atas segala kekhawatiran kita tentang ketidakpastian masa depan. Setuju nggak? Seluruh dunia seperti hari ini sedang mengalami kekhawatiran tentang masa depan. Dan seluruh dunia begitu kaget ketika virus ini datang. Seluruh dunia hari ini sementara khawatir. Bahkan tanpa virus itu datang pun seluruh dunia tuh khawatir tentang ekonomi yang jatuh, tentang bahkan sakit penyakit, tentang kematian. Semua kita punya kekhawatiran yang sama. Dan semua dunia, semua orang itu berpikir bahwa solusi atas kekhawatiran kita itu adalah kalau kita bisa simpan uang, jaga-jaga kalau nanti terjadi musibah. Betul? Nah, ini masalahnya. Itulah sebabnya kenapa berita firman Tuhan ini mengatakan kesukaan kepada seluruh dunia. Karena semua dunia sedang salah berpikir bahwa kekhawatiran mereka bisa terobati oleh yang namanya uang, materi, kekayaan, kuasa, dan sebagainya. Nah, kepada orang-orang yang demikian, Yesus memperingatkan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13-21. Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu, Yesus bilang begini, ada seorang yang kaya. Berkata kepada jiwanya, orang itu berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Teman-teman perhatikan, di sini dikatakan orang kaya itu mengira bahwa di dalam kekayaannya yang ditimbun itu, dia bisa beristirahat. Beristirahat berarti bebas pikiran. Beristirahat berarti tidak ada khawatir. Lalu kemudian dikatakan dia bisa makan, bisa minum, dia bisa bersenang-senang. Nah, gitu loh. Orang berpikir hal yang sama, bukan? Nah, tetapi Yesus bilang begini, firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yesus ingin mengatakan bahwa kepada orang-orang yang demikian, ingat bahwa segala kekhawatiranmu itu yang kau pikir solusinya adalah kekayaan yang bisa kau dapati di dunia ini. Maaf kata Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan ketenangan atau kepastian di dalamnya. Mungkin sebagian teman-teman langsung bilang begini, oh sorry kok, gue mau prinsipnya tuh begini, yang penting gue muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Itulah sebabnya kenapa ya gue percaya pada Yesus gitu, karena percaya Yesus pasti masuk sorga, seperti yang dikatakan oleh
pendeta atau cuantau atau guru Injil gitu ya, penginjil yang mengatakan oh percaya Yesus masuk surga. Oke, sebentar dulu, coba pikir dengan kritis. Hai anak muda gitu ya. Kita kaum muda itu harus berpikir kritis dan rasional. Oke? Pertanyaan saya adalah gini. Kalau kita muda terbiasa foya-foya, kita tua kaya raya, berarti kita muda itu ngapain? Muda sampai tua, selama hidup. Berarti kita selama hidup menghabiskan kesenangan kita dengan apa? Kekayaan, lalu kemudian kemakmuran, kesenangan, party, oke? Mau apa aja ada, begitu kan ya? Kita mempunyai kesenangan di mana? Buat kan sekarang lagi rame tuh apa tuh? Crazy Rich Surabaya, ya kan ya? Crazy Rich Surabaya ini apa? Maksudnya ya mereka puas-puas, happy-happy dan sebagainya. Pertanyaannya, nanti mati masuk sorga, di sorga itu bisa menikmati kesenangan yang sama nggak? Coba kita berpikir kritis. Kira-kira ada damai di sorga? Amin kok. Oke, damainya kayak bagaimana di sorga? Coba pikir. Setuju nggak kalau nanti di sorga yang nanti kita akan lakukan kira-kira apa? Nanti sebagian teman-teman bilang, nanti di sorga kayaknya kita akan memuji Tuhan. Oke? Kalau kamu memuji Tuhan di sorga nanti, sedangkan di dunia kita malas memuji Tuhan, damai nggak? Nanti di sorga ngapain? Kita berjumpa Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Oke, kalau misalnya di sorga berjumpa dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, sedangkan di dunia berdoa saja kita jarang, kita lebih suka ya lakuin hal yang lain. Kita lebih suka nonton YouTube, kita lebih suka nonton Netflix daripada baca firman, doa. Nanti di sorga seneng nggak kira-kira? Akan bahagia nggak kira-kira? Jujur ya, kalau kita di dunia ini, seperti kata prinsip tadi, muda kaya raya, foya-foya, tua kaya raya, di sorga cocok nggak? Jawabannya yang kritis dan logis adalah kita tidak akan cocok masuk surga. Betul? Sehingga ada orang yang bilang, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sorry, dia nggak akan cocok masuk surga. Kenapa? Karena di sorga tidak akan menemukan kesenangan seperti yang dia dapatkan di dunia. Dan banyak orang berpikir hari ini bahwa di dunia pengen seneng-seneng, di sorga nanti mati juga seneng-seneng. Salah, nggak cocok itu. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan bahwa apa yang kita pengen dan kita dapatkan di dunia ini, itu tuh adalah harta dunia yang sebenarnya kita seharusnya hidup kita tidak ada di sana. Siapa yang bisa berpikir bahwa di sorga kita akan nonton film Korea? Siapa yang berpikir bahwa di sorga nanti kita akan main PUBG? Siapa yang pikir nanti di sorga kita akan nonton Netflix? Nggak ada itu semua, gitu loh. Di sorga, orang yang masuk sorga adalah orang-orang yang menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sebenarnya terpisah dari Tuhan karena dosa. Begitu loh. Dosa itulah teman-teman yang membuat kita bahkan merasa bahwa I'm okay without God. Di dunia ini banyak orang berpikir bahwa hidupnya akan aman tanpa Tuhan. Dan itulah sebenarnya dosa. Banyak kita berpikir bahwa dosa itu adalah ketika gue tipu orang, bohongin orang, menyontek dan sebagainya. Itu nggak salah. Tetapi dosa itu bukan semata-mata cuma tindakan. Dosa itu adalah sikap hati. Sikap hati yang jauh dari Tuhan. Sikap hati yang lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Dosa itu adalah sikap hati yang merasa bahwa ketika saya cinta dunia, saya aman-aman aja tanpa Tuhan. Nah, itu masalah dosa itu loh teman-teman. Sehingga itulah sebabnya kenapa kepada manusia yang mencintai dunia ini, Yesus datang sebagai perantara antara kita dengan Tuhan. Yesus datang dan mengatakan kepada kita umatnya atau orang manusia yang meninggalkan dia bahwa aku setia dan tidak meninggalkan engkau. Aku setia dan aku datang kepadamu. Aku mengasihi engkau. Supaya kita melihat kasih yang sejati. Yang kita tidak bisa dapatkan dari dunia. Yang kita tidak bisa dapatkan dari segala macam materi yang ada di dunia ini. Kita bisa dapatkan hanya di dalam Tuhan. Dan itu adalah definisi dari menang. Makanya kenapa Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37-39. Paulus bilang begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Perhatikan itu.
Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat, pemerintah yang ada maupun yang akan datang, kuasa yang di atas maupun di bawah, segala makhluk tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Coba perhatikan baik-baik, Paulus memberikan definisi kemenangan itu adalah ketika kita dikasihi Allah. Kemenangan itu adalah ketika kita menemukan kasih Allah. Lain dengan definisi dunia yang menyatakan kemenangan itu apa? Kalau kamu juara 1. Kemenangan itu apa? Kalau kamu paling kaya. Kemenangan itu apa? Kalau kamu mendapatkan posisi jabatan paling tinggi. Kemenangan itu apa? Kalau kamu senang. Kalau kamu bisa dugem. Kalau kamu bisa happy. Itu kata dunia. Dan itu sangat jauh bertentangan dengan apa kata Tuhan tentang apa itu kemenangan. Kemenangan adalah ketika kita meninggalkan cinta dunia dan kita beralih kepada cinta Tuhan. Kita beralih kepada Tuhan. Itu kemenangan yang sejati. Makanya kemarin tanggal 25, teman-teman, kita merayakan Yesus yang lahir. Dia lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir di dalam segala keadaan paling rendah. Lahir dibaringkan di palungan, di tempat makan kambing domba, bayangkan. Bahkan dia berita Natal pertama datang kepada para gembala. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Yesus lahir bukan di dalam prinsip atau nilai dunia. Kalau seorang raja lahir pasti di istana. Tapi kenapa Yesus lahir di palungan? Kalau seorang raja lahir pasti beritanya disampaikan kepada raja-raja yang lain. Betul? Tetapi Yesus sang raja itu malah lahir di palungan dan beritanya sampai kepada gembala, kaum yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa itulah prinsip nilai kerajaan Allah. Ini bukan berarti semua kita mesti miskin, bukan. Ini berarti bahwa sebenarnya hal ini lagi bicara soal hati kita diberikan ke siapa. Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus bilang begini, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Teman-teman, hidup dan kelimpahan itu bukan sesuatu yang jasmani. Hidup dan kelimpahan bukan bicara soal kekayaan, bukan bicara soal kemapanan, tapi hidup dan kelimpahan lagi bicara soal hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika apa? Ketika kamu hidup dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang lebih baik sepiring sayur yang disertai dengan damai sejahtera daripada sepiring daging yang disertai dengan pertengkaran. Itu loh yang Tuhan maksud. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, seringkali Natal yang kita rayakan, banyak orang menitik beratkan pada Santa Claus yang membawa hadiah. Lucunya adalah justru Yesus yang menjadi inti dari kekristenan itu datang membawa salib. Yesus datang membawa penyangkalan diri, memikul salib. Itu lambang dari taat pada kehendak Tuhan. Sedangkan Santa Claus datang membawa hadiah, lambang dari memuaskan keinginan kita. Teman-teman ada di mana? Menjadi pengikut Santa Claus atau pengikut Yesus Kristus? Sehingga hari ini saya ingin tunjukkan kepada teman-teman, ada kemenangan yang sejati yang kita dapatkan di dalam Tuhan ketika momen Natal. Meskipun keadaan saat ini adalah keadaan yang banyak dengan kesulitan, tapi ingat, Tuhan datang untuk menunjukkan kepada kita dan memberikan satu fakta, satu kenyataan pada kita, bahwa kita tidak bisa berharap pada segala sesuatu yang ada di dunia. Tetapi mari kita dapatkan damai itu di dalam Tuhan. Semoga firman ini menginspirasi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa hari ini Tuhan, memohon kasih karunia dan anugerah Tuhan. Memohon supaya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan hati kami beralih daripada hati yang terpaut pada dunia, menjadi hati yang terpaut kepada Tuhan. Hati yang terpaut pada dunia, cinta dunia ini, menjadi hati yang cinta pada Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu supaya mereka mengalami kemenangan yang sejati. Ketika kami mendapati bahwa Allah mengasihi kami, dan kami mau meresponi kasih itu dengan baik. Di akhir tahun ini Tuhan, kami berdoa memohon kasih karunia-Mu agar kami boleh menutup tahun ini, akhir-akhir tahun ini, memulai tahun yang baru dengan Tuhan juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. God bless you.
Halo teman-teman TIS and Youth Gloria, kita mengucapkan selamat Natal buat teman-teman semuanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh menaungi kita dan kita boleh bersukacita di hari Natal ini. Dan pada saat ini kami juga berterima kasih untuk Ko Andre Tunggal yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran yang sudah ditaburkan kita boleh lakukan bersama-sama dalam kehidupan kita. Teman-teman, hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita menyatukan hati kita, pikiran kita, dan kita mau menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada Engkau, Allah yang menyatakan diri sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, kami berterima kasih secara khusus untuk kedatangan-Mu Tuhan. Bukan hanya kedatangan-Mu di dunia, tetapi kedatangan-Mu di hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami sebagai orang berdosa. Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Tinggi, mau berinkarnasi, mau berjumpa dengan kami orang berdosa, menyelamatkan kami. Meskipun Tuhan kami terkadang masih merasa tidak butuh Tuhan, masih hidup jauh dari Tuhan. Tapi Engkau sering sekali Tuhan untuk menjumpai kami terus-menerus dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan pada hari ini Tuhan, di ibadah hari ini, kami bersama-sama mau bersyukur untuk kasih Allah yang begitu besar, terlalu besar buat kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami memohon Tuhan, kiranya kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bisa berterima kasih dengan ucapan bibir kami. Tetapi Tuhan, kami tahu Engkau menuntut respon hidup kami yang benar di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan di akhir tahun ini kami bisa rekomitmen kembali untuk di tahun depan kami bisa hidup lebih baik. Kami bisa menanggapi karya Tuhan lebih sempurna lagi. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau, dan kami juga menyerahkan untuk di tahun depan. Begitu banyak hal-hal yang mungkin kami rencanakan kembali, yang di tahun ini mungkin gagal, tertunda, atau tidak bisa terlaksana dengan baik. Kami memohon berikan kami kekuatan dari Tuhan. Kami memohon berikan kami harapan baru, sehingga kami dapat mengerjakan planning demi planning di tahun depan dengan effort terbaik, dengan energi yang baik juga datangnya dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau, kiranya kami boleh mengalami terus-menerus karya Immanuel di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita pujikan As Long As I Live. Holy,
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan guys. Kita telah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, dan di akhir dari minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, tepat pada tanggal 27 Desember, kita melihat bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan kita percaya beberapa hari ke depan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya berharap setiap kita, anak-anak muda, seluruh Gloria, dimanapun kita berada, kita mempunyai semangat yang baru, kita semakin produktif di dalam Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dan online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia.